ini dari Pak Arfi kemarin masalah urgensi apa sih sebenarnya? Kenapa kok harus ada dana abadi daerah? Kami coba flashback sedikit terkait dengan dana abadi daerah. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Jadi daerah sekarang itu dituntut untuk berkreatif finance, mencari sumber-sumber pembiayaan yang lain. Sampai dengan saat ini kami itu, saya kebetulan ini duit saya banyak Pak di BUD, tapi saya naruh itu ke deposito itu was-was, karena setiap saya naruh itu istilahnya pemantauan dari pusat itu intens dia, seakan-akan duitnya juga pakai gitu ya. Apalagi kita mau geser lagi ke yang tadi, ke obligasi, ke segala macam yang potensinya lebih tinggi. Nah, dana abadi daerah ini adalah salah satu bentuk investasi daerah yang selain ada BUMD, ada ditaruh model-model investasi yang lain, ada dana abadi daerah. Nah, kita bisa membentuk di sana. Saya menafikan terkait dengan pelepasan saham, saya menafikan itu. Nah, tapi dana abadi daerah ini bisa kita bentuk melalui penyisian silpa. Tahun ini kita nabung, tahun depan nabung. Tapi dalam berjalannya waktu nanti, pengumpulan akumulasi dana ini bisa kita kelola untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan bunga deposito. Nah, tujuannya itu bisa juga menabung yang lain. Misalnya Burate, perusahaannya ngasih CSR 1 triliun ke PAD, boleh. Nah, kondisi-kondisi semacam itu sekarang ini yang coba kita siapkan. Nah, kami kemarin sudah laporkan di 2024 ke 2025 kita rapotnya bagus, baik dari pemenuhan SPM, kapasitas fiskal, kita semuanya bagus. Mungkin itu. Nah, kita kemarin sudah mencoba berproses ke sana 2025, makanya sampai keluar rekomendasi dari Kemenq. Jadi Kemenq itu sebelum melakukan rekomendasi, mereka ngitung bener nggak nih. Yang data-data yang kita ajukan itu benar, sama mereka mengeluarkan rekomendasi, tinggal finalnya ada di Kemendagri. Sebenarnya ini dua sama aja sih kalau menurut kami, memang bukan dua kubu, tapi memang dua pihak yang intinya kalau dari Kemenq sudah oke, Kemenq dulu dilempar ke Kemendagri. Kami memang kemarin sempat diskusi di awal di Kemenq, Pak, menanyakan terkait dengan pekerjaan umum, karena memang secara nomenklatur dia nggak ada. Nah, ini lucu, ini memang lucunya memang kebetulan yang kami ajak diskusi itu orang yang nyusun PMK-nya ini, Pak. Iya, ya dia nyampaikan maksud kami itu tidak terbatas di situ, boleh yang lain, tapi nanti coba dikomunikasikan dengan Mendagri. Nah, itu prinsipnya. Tapi kami sepakat apapun itu tujuannya. Ya, kalau prinsipnya kenapa sih kok infrastruktur PU? Karena catatan kami, Pak, ini Banyuwangi tidak mendapat spesifik grant bidang infrastruktur dan fisik infrastruktur 2023, 2025, dan 2026. Ada potensi ke depan ini kita nggak dapat lagi. Berarti kita harus mencadangkan sendirilah, gampangannya begitu. Nah, ini kalau nanti DAD infrastruktur contohnya, tapi misalkan disetujui, itu disetujui. Ini nanti kita bisa mengalokasikan program proyek yang tidak teralokasikan di dalam APBD. Prosesnya, misalnya ada protes dari masyarakat, Pak, ini gimana bangunnya? Itu melalui DAD ini itu bisa dicukupi melalui hasilnya tadi. Ya, nah, secara otomatis kalau dana yang dikumpulkan besar hasilnya akan besar, tapi kalau dananya kecil hasilnya akan kecil. Saya sepakat dengan Pak Ardi kemarin, kalau dikumpulkan kecil, ya ini kan ngawali. Artinya begini, Kemenq sudah menggarisbawahi ini rekomendasi yang dia keluarkan harus diproses untuk sebelum PAK 2026. Lewat PAK 2026 kita nggak mungkin nanti mengusulkan dana abadi daerah. Ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk membentuk ya. Masalahnya nanti misalnya kita baru bisa nyisihkan 10M, ya kan nggak masalah. Yang penting kan ada dulu
ada dulu. Nanti di 2027 barangkali Bu Ratih ngasih 1 triliun, amin. Amin. Oke. Itu nanti Pak, karena ke depan 2026 PAK pun kami juga masih belum punya gambaran itu berarti itu Pak, hanya 1 triliun. 2027. Nah, dengan adanya GAD ini yang nanti ada memungkinkan. Ya barangkali kita tonton masukin kan sedikit banyak bisa membantu keseimbangan APBD Pak. Jadi kalau secara umum terkait masalah urgensinya apa, saya yakin ke depan penting untuk DAD. Ya, kebetulan saat ini di Indonesia baru ada 5 yang piloting proyek. Kemarin kita kreatif finance nggak masuk, nggak kena. Salah satunya kalau kita bisa membentuk DAD, ini kreatif finance bisa salah satu jadi andalan. Jadi kita bisa membuat pola-pola lain pembiayaan untuk kegiatan di daerah. Nah, bisa kesehatan, pendidikan. Nah, kalau nanti misalnya mau digeser dari PU menjadi pariwisata kan nanti ada infrastrukturnya juga kan bisa juga. Di pendidikan kan ada infrastruktur kan bisa juga. Ya, cuma memang kemarin mohon maaf memang yang kami batas itu dalam perspektifnya Kemenju. Kenapa kok muncul pekerjaan umum? Pada saat itu dibahas, yang apa bikin aja khusus untuk itu lah. Pada saat itu begitu. Tapi kalau nanti memang nggak disepakati yang pekerjaan umum mau dialihkan ke pariwisata, saya kira nggak ada masalah karena pekerjaan umum itu melekat di mana aja, melekat di kesehatan, melekat di pendidikan dan melekat misalnya kita ganti di pariwisata misalnya, kan melekat di situ juga. Kayak tadi misalnya laporan Gunung Raung, Telunjuk Raung katanya jalannya, ya nanti kalau ada ini misalnya mau bangun di sana ya bisa juga. Mungkin itu tambahannya Pak Sekda, mohon maaf.